Hai Aries, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja ya. Oke Aries, ini adalah pembacaan untuk kalian ya. Kita akan bahas love life kalian 3 bulan ke depan seperti apa energinya. Kemudian kita akan bahas keuangan dan karir kalian 3 bulan ke depan. Energinya seperti apa juga gitu ya. Oke. Aries, Sun, Moon, Rising atau Venus, aku akan bacakan energi yang terlihat di sini. Selain Aries, ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya, ingat ya. Ada Libra, kemudian aku melihat Aquarius, ada Leo, Scorpio, Taurus. Ya, itu yang terlihat ada di sini. Oke, Aries, beberapa bulan ke depan situasi love life kalian itu aku melihat ada perbaikan ya. Perbaikannya tuh gini. Ada usaha lah ya, usaha untuk memperbaiki hubungan yang mungkin kalian habis atau masih menemui konflik itu dengan pasangan kalian atau dengan siapapun yang punya hubungan percintaan dengan kalian ya, kisah romantis sama kalian, tapi ini kemungkinan ya pasangan kalian sih ya. Oke. Nah, kalian karena bisa juga kan orang sebenarnya statusnya bukan pasangan secara resmi gitu ya, atau gimana ya, tidak ada komitmen untuk menjadi pasangan, entah itu pasangan resmi ataupun pasangan ya pacar gitu misalkan. Kadang tidak ada status seperti itu atau komitmen yang membicarakan seperti itu, jadi sebenarnya tidak jelas gitu. Tapi mereka itu sebenarnya hubungannya sebagaimana orang yang punya hubungan khusus gitu ya dalam percintaan gitu. Oke. Nah, kalau aku lihat di sini, ini bisa jadi ini adalah situasi kalian sama pasangan kalian ya, dimana kalian itu punya konflik. Kemudian aku melihat beberapa bulan ke depan kalian berdua ini sama-sama mau bekerja keras untuk hubungan ini ya. Kalian mencari alasan kenapa harus mempertahankan hubungan ini, dan kalian berusaha menjadikan cinta itu sebagai alasan, berusaha menjadikan cinta itu sebagai alasan. Tapi aku melihat di sini ada cinta sih, jadi ya intinya kemungkinan kalian akan bertemu di sini, di apa namanya, di Ace of Cups ini kan tentang perasaan dan tentang cinta ya. Jadi akhirnya kalian sama-sama bertemu di perasaan ini. Kalian sama-sama tahu kalian saling mencintai. Intinya kalian sama-sama punya alasan untuk mempertahankan hubungan ini, yaitu alasannya karena cinta. Kalian sama-sama sepakat karena itu. Oke? Nah, di sini akhirnya aku melihat kalian berusaha bekerja keras nih. Kalian berdua bekerja keras untuk hubungan ini ya, menyelamatkan hubungan ini walaupun keadaannya sudah berat nih kayak gini ya. Tapi ya, kalau aku lihat di sini 10 of Wands, 7 of Wands gitu ya, aku melihat kayaknya usaha yang harus kalian lakukan untuk mempertahankan hubungan ini besar sekali gitu ya. Benar-benar kalau kayak gini sih udah cenderung melelahkan, karena untuk mempertahankan ini tuh harus menemui banyak konflik dan harus menghadapi banyak konflik ya. Menghadapi lalu berusaha meredam itu, menyelesaikan itu, tapi dibumbui oleh banyak konflik dan perdebatan ya. Jelas kompetisi itu juga bisa. Kompetisi di sini bukan kompetisi sama orang lain aja, tapi kompetisi maksudnya orang lain di luar hubungan kalian, yaitu pasangan kalian ya. Tapi kompetisi antara kalian sama pasangan kalian, tapi kompetisi antara kalian sama pasangan kalian itu juga bisa gitu ya. Kompetisi di sini bisa jadi beradu argumen gitu ya, berusaha menunjukkan bahwa dirinya yang benar gitu. Jadi intinya melalui perdebatan itu sih ya, untuk berusaha untuk menguasai gitu ya, menonjolkan dirinya gitu lah intinya. Nah, yang aku lihat memang proses untuk kalian mempertahankan hubungan ini itu gak mudah juga ya, dan berat ya kayaknya. Beratnya ini mungkin saja masalah karakter kalian, sudut pandang kalian, atau mungkin kalian yang
sulit menyatu, itu bisa jadi gitu ya. Udah terlalu banyak konflik internal gitu. Biasanya kayak gitu sih. Kalau aku lihat di sini kayak lelahnya itu karena kalian punya perbedaan sudut pandang, kemauan dan tuntutan gitu ya, perspektif itu. Sementara kalian harus berjalan bersama dalam hubungan ini gitu. Ya kecuali kalau kalian tidak berada dalam satu komitmen atau wadah ya, kalian bisa jalan masing-masing kayak gitu ya. Kemudian yang aku lihat di sini ada godaan sebenarnya, ada perasaan gitu atau pemikiran kayak apakah hubungan ini memang harus dipertahankan atau mungkin saja di luar sana ada pilihan yang lebih baik gitu ya. Jadi aku melihat di sini kayak ada orang yang mempertimbangkan hal itu, mempertimbangkan baiknya gimana, apakah ini memang harus dipertahankan. Jadi dia pun ada keraguan sebenarnya untuk mempertahankan ini, mulai ragu gitu loh, karena pikirannya mulai terdistraksi ke luar, ke pilihan lain yang ada di luar gitu. Jadi mulai ragu untuk mempertahankan hubungan ini, apalagi merasa berat gitu loh dengan prosesnya ini gitu. Tapi aku melihat beberapa bulan ke depan kalian itu benar-benar bekerja sama untuk hubungan ini ya. Di sini ada banyak sekali ya. Di sini bahkan ada Five of Swords gitu ya. Oke, mau tidak mau akhirnya nanti kalian akan mencoba berkomunikasi gitu ya. Seperti itu yang aku lihat di sini. Berkomunikasi untuk menentukan jawaban ke depannya ini kemana gitu, di tengah konflik yang ada itu ya. Ya, kemudian yang aku lihat di sini ya sebenarnya usaha besar atau kerja keras untuk hubungan ini di sini ya. Yang aku lihat adalah kalian berusaha melihat kebutuhan satu dan yang lainnya gitu ya. Tapi aku melihat sih sebenarnya ada potensi hubungan ini bisa baik kembali, itu ada potensinya gitu setelah kalian bekerja keras tadi untuk hubungan ini gitu ya. Bisa juga sih aku melihat di sini justru potensi besarnya bisa berhasil, ada perubahan ke arah yang baik ya. Kayak gitu. Nah, itu memang butuh perjuangan besar ya. Karena challenge atau tantangan di antara kalian itu juga besar gitu, terutama dalam hal karakter. Ya. Oke, jadi kemungkinan beberapa bulan ke depan situasi atau hubungan percintaan kalian itu membaik ya beberapa bulan ke depan karena ada pembicaraan dan usaha yang serius lah. Oke, jadi buat kalian yang merasa sedang bermasalah dalam love life dengan pasangan gitu ya, aku melihat beberapa bulan ke depan itu ada perubahan, ada perbaikan ya. Kemudian pesan lainnya adalah nih ya, bahagia itu untuk dirasakan, bukan untuk dipamerkan aja tapi tidak ada dalam realita ya. Bahagia adalah tentang apa yang dirasakan seseorang dan bagaimana ia mengusahakan setiap harinya, bukan image yang berusaha ditampilkan untuk orang lain karena itu tidak ada artinya. Jadi mungkin di sini ada yang berpura-pura bahagia, itu pertama. Kedua, kayak membangun image atau gambaran melalui sosial media atau pengakuan gitu ya, bahwa hidupnya itu baik-baik saja, bahagia dan perfect atau pokoknya oke banget gitu. Sementara yang dia rasakan sebenarnya berbanding terbalik dari itu gitu. Jadi terlalu membuang energi, waktu dan pikirannya untuk bagaimana mendirect atau menyetir untuk mengatur pandangan orang gitu loh. Seakan-akan dia mau orang itu punya pandangan A terhadap dia gitu ya, maka dia terlalu bersusah payah untuk mengatur itu loh, mengatur pandangan orang itu, padahal kan nggak perlu gitu loh. Seakan-akan pandangan orang memang sepenting itu gitu daripada perasaan nyata yang dia rasakan gitu loh ya. Oke, selanjutnya ini pesan untuk semua Aries kayaknya ya, soal self love ya. Jika kalian tidak bisa mencintai diri kalian nggak bisa mencintai orang lain ya. Ingat itu ya.
semakin kalian mencintai diri kalian, semakin rendah toleransi yang bisa kalian terima kalau yang berhubungan dengan hal-hal yaitu tadi yang bertentangan dengan self love, bertentangan dengan cinta sama diri kalian sendiri gitu ya. Semakin rendah lah toleransi kalian terhadap hal-hal yang nonsens itu ya. Oke, itu yang aku lihat di sini. Kemudian nah, kalian kayaknya terlalu gimana ya? Kalian itu aku melihat di sini kayaknya Aries itu tipikal yang terlalu ini ya, fokusnya itu lebih suka, maaf ya kalau ini dari sudut pandang aku, sorry kalau nggak terlalu terdengar enak gitu ya, tapi kayak lebih ke pencitraannya itu kayak menunjukkan bahwa hidupnya seperti yang aku bilang tadi, bahagia, baik-baik saja. Nggak apa-apa kalau memang benar-benar kalian seperti itu ya, tapi jangan sampai kalian fokus hanya menunjukkan citra itu, tetapi tidak kalian nggak tahu solusi bagaimana caranya memperbaiki keadaan kalian gitu. Kalau kalian dalam keadaan banyak masalah gitu ya. Jadi maksudnya sebenarnya nggak ada masalah sih orang mau menunjukkan dirinya itu bahagia. Tapi orang bahagia biasanya nggak terlalu menunjukkan itu sih. Biasanya loh ya. Ya sebenarnya nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah juga kalau orang itu mau mau share tentang mungkin hidupnya yang menyenangkan, yang oke, apa yang dia miliki itu nggak ada masalah. Tetapi pastikan itu bukan hanya hal yang ditunjukkan hanya untuk hanya untuk mengatur pandangan orang ya. Maksudnya pastikan itu bukan hal yang hanya ditunjukkan saja. Tetapi itu juga hal yang kalian rasakan, kalian alami gitu ya. Jangan sampai kalian hanya fokus membangun citra tentang diri kalian, tetapi itu tidak ada dalam diri kalian gitu loh. Yang penting kan kalian perlu bahagia, bukan hanya menunjukkan tetapi kalian tidak bahagia. Maksudnya kayak gitu loh. Jadi nggak ada masalah kalian menunjukkan, tapi jangan lupa kalian juga harus benar-benar bahagia juga gitu ya. Dan kalau kalian punya masalah gitu ya, dan kalian terlalu pusing sama pandangan orang atau perkataan orang, ya akhirnya kalau kalian selalu terpanggil dengan isu seperti itu, hal-hal seperti itu, ya sudah, energi pikiran dan waktu kalian hanya akan terbuang ke situ gitu. Bukan fokus sama solusi untuk hidup kalian atau memperbaiki hidup kalian atau terus meningkatkan kualitas hidup kalian, kebahagiaan kalian. Nggak fokus di situ jadinya, fokusnya sama pandangan orang gitu ya. Jadinya hidup kalian, waktu kalian hanya dipakai untuk untuk memastikan pandangan orang itu seperti apa tentang kalian gitu ya. Hanya untuk memikirkan pandangan orang lah ya intinya, oke? Nah, ini soal self love, soal cinta sama diri kalian sendiri gitu ya. Bukan hanya mencintai diri kalian ya, tapi maksudnya adalah sebelum kalian mencintai orang lain, kalian harus mencintai diri kalian juga gitu. Kalian harus mulai dari diri kalian, baru kalian bisa mencintai yang lain dengan tepat gitu ya. Itu kalau aku lihat di sini. Oke. Oh ya ampun, di sini ada dua kalimat yang sama loh. Ya, semakin kamu mencintai dirimu, maka semakin rendah nonsens yang bisa kamu toleri, yang akan kamu toleri. Mungkin kalau aku lihat di sini, ini untuk para Aries atau siapapun yang ada di situasi ini ya, yang mereka itu demi cinta, demi pasangannya, mereka rela disakiti terus dan tertekan terus, tapi mereka nggak mencoba keluar dan mencari solusi atas situasinya. Jadi mereka membiarkan dirinya dikorbankan terus di situ, dan mereka ikut mengorbankan dirinya sih. Jadi memberikan akses untuk orang seperti itu terus menyakiti dirinya, terus mereka mentoleri hal itu terus. Jadi mereka juga mengorbankan diri mereka sendiri untuk orang lain gitu loh. Kalau mau mengorbankan itu pastikan kita mau mengorbankan untuk apa gitu ya, bukan untuk hubungan yang tidak sehat, untuk orang yang tidak sehat, yang bikin gak sehat mental kita gitu. Karena untuk situasi yang seperti itu harus diselesaikan, bukan dibiarkan dan kalian mengorbankan diri terus untuk sesuatu yang
nggak berfaedah gitu loh ya. Maksudnya kalian membiarkan diri terjebak di situasi yang toksik terus, itu bukan kayak gitu. Kalau mengorbankan diri untuk bangsa dan negara sih terserah ya, mengorbankan dirinya untuk hubungan yang toksik, yang nggak sehat. Yang menurut aku yang bagus itu bukan mengorbankan diri kalian, tapi berusaha mengubah keadaan yang kalian tempati itu menjadi lebih sehat. Karena kalau kalian merasa lebih sehat secara mental, nggak terluka gitu kan, hidup kalian jelas lebih sehat, kalian juga tidak menyakiti orang lain, kalian juga ya bahagia. Orang yang bahagia ya positif kan gitu ya. Maksudnya apa ya, orang yang bahagia dia bisa ya kualitas hidupnya lebih oke lah ya, daripada yang nggak berbahagia gitu ya kan. Dia kayak nggak hidup di setiap langkahnya gitu kan. Ya intinya gitu sih. Oke, jadi kuncinya untuk memperbaiki situasi hidup kalian adalah kalian harus mencintai diri kalian. Kalian mulai mencintai diri kalian, gak usah jauh-jauh ngomongin cinta sama orang lain kalau kalian belum mencintai diri kalian. Kalau kalian membiarkan diri kalian terjebak terus di situasi yang gak sehat, toksik, orang toksik, cara toksik, hubungan toksik, itu artinya kalian belum mencintai diri kalian, kayak gitu ya. Dan apa ya, yang tepat itu bukan membiarkan diri kalian berkorban untuk hal yang aku tadi udah bilang nggak berfaedah ya. Maksudnya kurang ada artinya atau nggak ada untungnya gitu loh. Akan lebih positif dan bagus kalau kalian mencari solusi atas hal itu, bukan menjadi korban sia-sia gitu loh. Maksudnya di sini berkorban kan untuk sesuatu yang jelas oke gitu, bukan yang sia-sia gitu ya. Berkorban untuk hal yang sia-sia buat apa gitu kan. Oke? Jadi selama kalian belum mencintai diri kalian, selama itu juga hidup kalian kayaknya tidak ada perbaikan di sini ya. Oke? Terutama dalam hal love life, sama siapapun kalian berurusan, sama siapapun kalian berhubungan, selama kalian belum mencintai diri kalian, akan jadinya seperti itu terus, Five of Swords gitu ya, konflik dan toxic gitu. Oke? Kemudian mungkin kalian bisa kurangi kepedulian kalian sama pandangan orang, karena akhirnya kalian jadi nggak objektif mencari solusi dan terlalu fokus sama pandangan orang. Kalian jadi nggak kemana-mana, hanya di situ aja level hidup kalian gitu kan. Dan itu buang-buang waktu sih sebenarnya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk love life kalian. Untuk Aries, kita akan bahas keuangan kalian 3 bulan ke depan seperti apa, oke? Oke, Aries, ini adalah pembacaan untuk karir dan keuangan kalian 3 bulan ke depan, energinya seperti apa. By the way, ini aku sudah shuffle dan aku mendapatkan kartu ini lagi. Ini kartu keluar terus. Di percintaan tadi keluar, di keuangan dan karir juga keluar. Ini pesan penting deh buat kalian. Kalian itu perlu mencintai diri kalian. Mungkin sebagian Aries di sini masih banyak yang harus belajar soal self love, soal cinta sama diri sendiri. Memang orang itu nggak sadar kalau dia atau mereka itu tidak mencintai dirinya, belum mencintai dirinya dengan cukup gitu loh. Nggak sadar ya. Tapi indikasinya adalah kalau seseorang itu belum bisa mencintai dirinya, biasanya hidupnya penuh dengan konflik sih. Penuh dengan konflik. Dia mungkin membuka pintu, dia nggak sadar dia membuka pintu sama konflik itu masuk ke hidupnya. Oke, jadi kalau kalian merasa hidup kalian penuh dengan konflik, coba ada hal yang harus dievaluasi. Pertama menurut aku adalah self love, cinta sama diri kalian. Sebelum kalian kalian lolos atau kalian lulus ujian soal self love itu, sebelum itu kayaknya kalian kecenderungan kayak membuka akses terhadap banyak konflik masuk ke hidup kalian. Maksudnya gini loh, konflik itu ada aja memang di hidup, tetapi kalau orang itu tahu cara semakin bijaksana orang tersebut ya, seorang gitu ya,
seseorang itu bisa meminimalisir konflik yang ada di hidupnya. Bukan berarti konflik nggak ada, tapi dia bisa meminimalisir itu dan bisa mempercepat konflik itu selesai. Jadi tidak harus berlarut-larut. Konflik itu datang lagi iya, tapi dia sudah tahu bagaimana cara untuk menghadapi itu gitu. Jadi kebijaksanaan seseorang itu bisa jadi membantu dia untuk meminimalisir konflik yang ada di hidupnya. Jadi jangan tanya kapan konflik ini berakhir. Tanya, kamu sudah dapat solusinya belum? Solusinya harus dicari karena itu tidak turun dari langit begitu aja. Belajarlah untuk mencintai diri kalian dulu gitu ya. Sebelum kalian berbicara soal cinta sama orang lain, sebelum kalian punya hubungan yang baik dengan diri kalian, sebelum kalian mencintai diri kalian, sebelum itu semua bisa kalian lakukan gitu ya. Menurut observasi aku di lapangan ya, orang itu akan sulit punya hubungan yang relatif baik dan membahagiakan sama siapapun. Pertama, dia sudah nggak bisa hidup sendiri. Kedua, dia sendiri nggak bisa mencintai dirinya dan cenderung itu tadi menarik orang-orang yang nggak tepat juga di hidupnya. Oke Aries, kalau aku lihat di sini, ya ini soal self love ya. Jadi kartu ini keluar berkali-kali ya saat seseorang membiarkan dirinya disakiti terus karena alasan cinta yang diyakini ia belum mencintai dirinya dan terlalu sibuk memuaskan orang lain. Sulit baginya untuk mencapai kebahagiaan sesungguhnya. Jadi kalau belum bisa self love, belum bisa mencintai dirinya, orang tersebut akan sulit bahagia juga dan punya potensi besar selalu terjebak pada hubungan yang salah gitu ya. Itu sih, jadi semua ada di tangan kalian ya. Menurut aku akar dan kunci masalah kalian ini ya, masalah hidup kalian itu soal self love, itu soal cinta sama diri kalian sendiri. Kayaknya banyak PR deh di situ. Kayaknya kalian harus kerja keras nih untuk mensukseskan itu ya, untuk membereskan pekerjaan rumah itu ya, mencintai diri kalian kayak gitu. Selama itu belum kalian bereskan, selama kalian belum bisa di situ, kalau aku lihat konflik ini ya akan terus ada di situ gitu, konflik hidup kalian gitu. Dan kalian juga kemungkinan sulit bahagia juga. Orang yang nggak bisa mencintai dirinya, mereka akan sulit bahagia. Itu aja sih yang aku bisa sampaikan ya. Itu adalah hasil observasi aku di lapangan. Kalau nggak percaya, kalian cek aja sendiri ya. Nggak usah cek di luar deh, cek hidup kalian aja gitu ya. Itu dari aku, oke? Ya boleh kalian cek di luar, menyamakan sama hidup kalian, persamaannya apa? Apakah ternyata kasus di luar yang kalian lihat itu sama-sama persamaannya dengan kalian ya, sama-sama punya PR dalam hal self love, cinta sama dirinya sendiri, cinta sama dirinya gitu ya. Oke, ya itu bisa dilihat lah. Dalam hal karir dan keuangan sebenarnya bagus ya. Kalau aku lihat di sini ya, aku melihat kalian itu mengumpulkan pundi-pundi ya. Aku melihat beberapa bulan ke depan sebenarnya dalam hal karir dan keuangan kalian cukup bagus nih peruntungannya. Tapi ingat ya, peruntungan kalau tidak dibarengi dengan kerja itu sama aja kayak menyia-nyiakan kesempatan yang hadir. Jadi itulah kenapa kita perlu konsisten untuk bekerja gitu, karena saat ada kesempatan kita bisa memaksimalkan itu juga gitu kan. Kayak gini, beberapa bulan ke depan kemungkinan ada nih peruntungan itu di karir dan keuangan. Ya mungkin tiba-tiba beberapa bulan ke depan bisa saja pendapatan kalian lebih besar dari biasanya gitu ya. Oke. Iya, jadi kalau kalian tidak mengamati ini dan tidak memanfaatkan momen ini ya kalian bisa membiarkan momen ini berlalu aja gitu. Peruntungan itu terbang gitu. Jadi tidak sempat kalian ambil atau kalian manfaatkan gitu. Bisa aja terlewatkan gitu. Kayak kesempatan itu bisa terlewatkan kan. Sama kayak peruntungan gini gitu ya. Itu kesempatan kalian gitu. Bisa juga kalau kalian mau melewatkan itu. Tapi aku melihat dalam hal kerja kalian sebenarnya cukup oke gitu ya. Jadi untuk situasi keuangan dan pekerjaan kalian ini
aku melihat keuangan yang terakumulasi, pendapatan yang terakumulasi ya. Jadi ini bisa soal kalian mengumpulkan pundi-pundi keuangan itu gitu ya. Terus aku melihat intinya kalau dalam keuangan masih bagus kok, beberapa bulan ke depan ini kayaknya banyak blessing juga ya. Secara materi, blessing dalam hal materi terutama gitu. Oke, itu yang aku lihat di sini. Dan ini ya, berusaha untuk, ya aku nggak bermaksud menggurui ya, ini hanya pesan yang aku dapat. Jadi aku hanya membaca pesan ya, messenger ya. Sebenarnya bukan bermaksud menggurui. Kalaupun aku menyampaikan sesuatu itu dari sudut pandang aku aja ya. Soal benar atau salah sangat relatif, tergantung ya sudut pandang orang. Dan yang pasti aku hanya menyampaikan perspektif. Kalian silahkan lakukan apa yang cocok aja buat kalian gitu ya. Tidak bermaksud menggurui, di sini hanya diskusi aja ya, walaupun mungkin terdengar menggurui gitu ya. Sorry ya, cuman nggak ada maksud kok. Maksudnya kita diskusi aja di sini, oke? Dan di sini aku juga sebagai messenger. Tidak semua yang aku sampaikan itu sebenarnya benar-benar dari sudut pandang aku ingin menyampaikan itu gitu. Itu memang benar-benar penilaian aku dari sudut pandang aku. Kadang tidak selalu seperti itu. Kadang ada yang banyak seperti itu, ada yang bukan banyak ya. Yang seperti itu biasanya kalau aku melihat kasusnya baru aku memberikan penilaian dari sudut pandang aku gitu ya. Tapi tidak semua itu soal sudut pandang aku aja, tapi memang pesan yang aku lihat dan aku sampaikan aja gitu. Ya, gitu. Kayak contohnya berhemat. Sebenarnya aku nggak ada maksud kalau self love itu sudut pandang aku juga. Maksudnya aku sangat setuju itu. Hemat juga sebenarnya setuju sih. Cuman maksudnya itu bukan hal yang harus perlu aku dengungkan juga ya. Maksudnya itu urusan kalian lah ya, soal keuangan kalian gitu ya. Cuman maksudnya kalau aku lihat di sini soal berhemat itu ya, pesan yang aku dapat itu aja yang aku sampaikan. Semua terserah sama kalian gitu. Kayak ada pesan itu gitu ya, ingatan untuk itu gitu. Berhemat itu maksudnya kalian kan nggak tahu ya, maksudnya ya walaupun semua terserah kalian juga ya. Aku di sini kalau ini memang hanya menyampaikan pesan sih yang aku baca ya dari situasinya. Apalagi soal keuangan ya, aku kan juga bukan konsultan keuangan gitu ya. Cuman ya itu tadi, jadi nggak ada maksud untuk menggurui, tapi soal berhemat itu kayaknya kalian punya tanggungan nih ya, ke belakang di belakang kalian ada tanggungan, ke depannya ini ada tanggungan yang bisa jadi ada kebutuhan yang tidak terduga, atau kalian mungkin hanya mikirnya kebutuhan untuk ini paling 5 gitu ya, tapi bisa saja saat momennya tiba ternyata bukan 5, lebih gitu loh ya. Jadi bisa ada lonjakan itu. Jadi nggak ada salahnya selagi kalian bisa berhemat ya berhemat gitu. Maksudnya berhemat itu bukan berarti terlalu ngirit juga sih ya, balik lagi tergantung situasi keuangan kalian, dan semua kembali sama kalian yang mengatur itu. Kalian juga sudah paham gitu ya. Cuman kalau nggak butuh-butuh amat dan nggak pengen-pengen amat, kayaknya ya nggak ada salahnya kalian menyimpan aja gitu ya. Karena siapa tahu gitu kan, kalian nantinya ke depannya ini ada banyak kebutuhan, ada banyak tanggungan, apalagi yang sudah berkeluarga, punya anak kayak gitu ya. Itu aja sih. Oke. Jadi soal keuangan bagus ya, cuman hati-hati soal ini sih ya. Di sini bahkan ada 7 of Cups. Hati-hati soal keinginan gitu ya. Pikir-pikir lagi, maksudnya untuk memenuhi keinginan itu, kalau kebutuhan itu jelas, tapi kalau keinginan ya disesuaikan sama situasi tabungan juga kan. Nggak harus tabungan kita dihabiskan untuk memenuhi keinginan gitu misalkan ya, itu perlu dipertimbangkan ya. Keinginan untuk bikin bahagia sesekali atau ya untuk menghibur kita, reward atas kerja kita sih nggak apa-apa, tapi pastikan kalian tetap punya tabungan yang cukup gitu ya. Kalian udah paham lah soal itu. Soalnya aku melihat ke depannya nih tanggungan kalian agak banyak nih, terutama yang sudah berkeluarga ya, ada urusannya sama anak gitu ya, tanggungannya banyak. Jadi itu hati-hati sama keinginan mata gitu ya, ini diwaspadai gitu.
untuk tetap aman ya tabungan kalian gitu. Itu yang aku lihat di sini. Kemudian ini ada pesan soal true love juga ya. True love, cinta sejati itu tidak bisa ditemukan di mana dia tidak ada, dan tidak bisa disangkal kalau memang dia ada gitu. Jadi ya itu tidak bisa dibohongi ya. Pada akhirnya waktu yang akan menjawab apakah itu cinta sejati. Aku ulang ya. Pada akhirnya waktu yang akan menjawab apakah itu cinta sejati. Sulit mengakuinya jika itu bukan cinta sejati yang dimaksud. Sulit menyangkalnya karena perasaan yang terus ada adalah tanda soul connection yang kuat. Membohongi diri dari realita yang dirasakan adalah usaha yang sia-sia. Ya, ini kayaknya masalah soal cinta, bahkan di keuangan dan karir pun keluar pesan tentang cinta gitu ya. Yaitu pesannya ya. Itu sudah cukup eksplisit, sudah cukup jelas, oke? Kebahagiaan atas kemenangan mencapai sesuatu biasanya harus diwarnai pengorbanan. Dalam hal keuangan bagus kok sebenarnya. Kekecewaan, kesedihan, lalu berusaha membesarkan hati hingga hasilnya bisa melebihi harapan awal. Mungkin itu soal keuangan ya. Itulah jalan dari universe, menyisipkan banyak pelajaran di balik sebuah perjalanan ya. Nah, ini pesan lain. Sebelum seseorang menjadi cahaya bagi yang lain, ia perlu menerangi hidupnya sendiri. Sebelum seseorang memotivasi orang lain, ia harus bangkit dan berhasil memotivasi dirinya. Seseorang bisa memberi perspektif jika ia sudah melalui proses itu. Jadi kalau mau menjadi bintang, pastikan seseorang itu sudah menyinari dengan cahayanya sendiri, ya. Ya, menyinari, dia sudah bersinar dari cahayanya sendiri. Kan memang bintang itu adalah benda langit yang bisa menghasilkan cahaya sendiri ya. Jadi kalau mau menjadi seorang bintang, seseorang perlu bersinar memang dari dalam dirinya gitu ya. Dia harus bersinar dari cahaya miliknya sendiri, yaitu ya dari hidupnya, dari dirinya gitu kan. Mengikuti jalan pilihannya ya. Mengikuti jalannya sendiri ya, dan tidak takut sama kegelapan, karena bintang itu akan bersinar terang banget di saat gelap ya kan, karena gelap akhirnya terlihat paling terang gitu kan. Jadi nggak perlu takut sama kegelapan gitu ya. Mungkin akan menemukan waktu di mana dia terlihat terang dan indah gitu ya di saat gelap itu gitu. Dia menemukan caranya untuk menunjukkan dirinya ya, walaupun nggak harus menunjukkan dirinya ya. Bintang ya bintang aja, maksudnya dia menghasilkan cahaya sendiri. Tidak perlu ada lagu bagus ya, by the way, lagunya Jewel ya, What You Are ya kalau nggak salah judulnya, itu bagus liriknya gitu. Jadi bintang ya bintang aja, dia memang bersinar gitu. Jadi nggak perlu menunjukkan diri bahwa dia bintang dan berusaha bersinar gitu, atau mencari momen di mana dia bisa menunjukkan dirinya dia seorang bintang. Nggak juga sih sebenarnya ya. Tapi maksudnya di sini jangan takut sama kegelapan, karena justru itu adalah saat bintang itu bersinar terang banget gitu ya. Karena ya sekitarnya gelap kan, dia jadi terang ya, maksudnya dia terlihat terang gitu ya, karena gelap jadi dia menyinari lah intinya di situ. Oke. Mengikuti jalannya sendiri gitu, jadi bukan mengikuti jalan orang ya, atau mengikuti apalagi tadi di Love Life kan banyak pesan dari Life as We Know It Oracle yang keluar soal terlalu peduli sama perkataan dan pandangan orang ya. Jadi kalau mau menjadi bintang itu harus berani menjalani jalannya sendiri, bukan menjalani jalan orang lain karena nggak pede jalan di jalannya sendiri, terus dia ikut di tempat yang ramai aja. Biasanya seorang bintang bukan berarti over pede ya. Over pede itu jadi kayak nggak tahu malu, nggak gitu juga sih. Maksudnya gini loh, nggak ada yang salah. Maksudnya kalau yang dia lakukan itu tidak ada yang salah, ya sah-sah aja gitu kan. Soal nggak tahu malu itu kan sudut pandang orang gitu. Ya maksudnya gimana kalau orang jalan, gimana sih orang mau hidup dengan jalannya selama itu tidak melanggar hukum, ya kenapa juga harus dibilang nggak tahu malu gitu kan misalkan. Jadi kalau seorang bintang itu biasanya
pasti cukup percaya diri ya, percaya diri untuk menjadi dirinya sendiri. Jadi orang-orang yang tidak percaya diri terus habis itu mereka cenderung mengikuti orang lain atau apa yang sedang ramai gitu ya, dan gak percaya diri jalan sendiri gitu, mungkin itu belum siap menjadi seorang bintang. Karena seorang bintang itu dia berani berjalan sendiri di jalannya gitu, dia nggak merasa worry. Ada kan orang yang dia nggak pede kalau jalan sendiri, dia masih bukannya akan lama menjadi bintang, tetapi PR-nya banyak untuk menjadi bintang kalau masih di situ levelnya ya. Tapi kan balik lagi, progres orang itu macam-macam. Ada orang yang kelihatannya PR-nya banyak tapi dia progresnya cepat, mau belajar cepat, mungkin ada hal yang bisa merubah pandangannya dan membangkitkan semangatnya gitu kan. Terus dia jadi tiba-tiba itu jadi fast learner gitu loh, jadi dia jadi belajar cepat gitu. Itu juga bisa sih. Orang yang tadinya misalkan ada orang yang dianggap remeh gitu kan, tapi ternyata dia kelihatannya awalnya dia memulai garis awalnya di titik yang sebenarnya bahkan lebih rendah dari orang lain, tapi ternyata pencapaiannya bisa lebih jauh dari orang lain. Itu loh yang aku maksud, progres orang itu beda-beda ya, kayak gitu. Tapi kalau orang yang nggak percaya diri jalan sendiri, nggak percaya diri jalan sendiri, itu PR-nya memang masih banyak. Tapi aku tidak bilang progresnya lama atau cepat, itu kembali ke orangnya. Tapi kalau dia memang karakternya gitu, nggak pede, susah sih memang ya. Jiwa bintangnya masih terkubur banget gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk kalian Aries, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Jangan lupa like dan share. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye Aries.